Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Jadi kita mohon meminta waktunya Bapak beberapa saat untuk yang melakukan wawancara terkait tugas Tiang di Guru Penggerak Pak. Di modul 3.1 sebenarnya tugas Riki tujuannya adalah Tiang selaku Guru Penggerak ingin mengetahui langkah-langkah Bapak yang Bapak telah laksanakan sebelumnya untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah ini. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, seperti apakah atau bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Begini ya, Om Swastiastu. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, terutama yang termasuk ke dalam dilema etika, yaitu permasalahan-permasalahan positif yang ada di sekolah kita, kita akan lakukan dengan menggunakan skala prioritas. Artinya kita tetap mempertimbangkan penting mendesak, kemudian penting gitu. Nah, saya contohkan misalnya di kelas kita pada suatu saat misalnya bangku rusak, tembok catnya tidak bagus, kemudian mungkin pintu juga rusak. Nah, untuk anak bisa belajar, mana yang kita pilih? Ini semuanya kan positif semua yang harus kita lakukan. Akan tetapi kita akan pilih mana yang paling penting di antara itu yang kita akan lakukan sehingga anak itu minimal bisa belajar dulu. Tidak maksimal tapi bisa belajar. Itulah yang kita lakukan di sini. Sangat luar biasa Bapak. Nah, jadi tentunya dari kasus-kasus tersebut ada kepentingan yang sama-sama benar dan ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, kira-kira dalam menjalankannya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa mengambil skala prioritas. Nanti yang lanjut ke langkah berikutnya. Nah, prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak laksanakan selama ini untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk permasalahan yang seperti itu, kita melihat pentingnya masalah atau pentingnya penanganan sedini mungkin. Kalau misalnya itu harus kita lakukan segera, ya dengan kewenangan kepala sekolah kita akan tunjuk seseorang untuk melaksanakan, kemudian kita lakukan tanpa koordinasi. Tapi kalau masih ada waktu, itu kita tetap berkoordinasi dengan waka, dengan guru, dan dengan yang pemakai. Nah, sehingga solusi yang kita dapatkan juga yang terbaik. Akan tetapi kalau itu tidak segera dilakukan akan menimbulkan masalah baru, ya kita akan ambil segera. Ya, siap. Nah, jadi dari yang telah Bapak paparkan, jadi cara yang Bapak jalankan sudah cukup efektif seperti itu Bapak. Nah, berikutnya kira-kira dalam melaksanakan atau mengambil keputusannya juga Bapak, kira-kira tentunya ada tantangan. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan seperti apa yang menurut Bapak sebagai tantangan dalam mengambil keputusan? Nah, itu tadi. Kalau misalnya ada suatu permasalahan yang hujan yang harus kita tangani, itu kita juga harus melihat apakah hal-hal yang akan kita lakukan atau kebijakan yang diambil itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, kalau misalnya harus menyimpang sedikit dengan peraturan, kalau itu untuk kelancaran dan kebaikan, kita akan lakukan. Karena kita tahu bahwa kalau itu kita biarkan akan menimbulkan masalah baru. Maka meskipun itu agak keluar dari aturan tapi tidak terlalu jauh, itu kita lakukan untuk memperlancar sekolah ini. Siap Bapak, terima kasih. Nah, jadi kira-kira untuk penanganan kasusnya Bapak punya jadwal khusus nggak? Atau mungkin Bapak menangani kasusnya sesuai dengan kemunculan kasusnya? Ini khusus kita atau saya di sini, saya tidak pernah memiliki jadwal kapan harus menyelesaikan kasus. Secepatnya begitu kasus muncul kita lakukan segera sehingga tidak akan menjadi lebih melebar ke belakangnya. Karena kalau kita jadwalkan, ya kalau pas hanya itu saja, nanti ada lagi yang lain, terus tertunda akhirnya semua gitu. Jadi kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau itu pasti ada, ya pasti ada. Faktor yang pertama tentunya
utamakan itu adalah kondusivitas di sekolah dulu. Kalau kita faktornya sudah kondusif di sekolah, artinya kita bekerja dengan tenang. Kemudian juga pengalaman-pengalaman mungkin dari pelatihan, dari workshop dan lain sebagainya itu akan sangat membantu. Di samping juga pendapat dan masukan dari teman-teman, guru, pegawai, termasuk siswa. Nah, kenapa saya katakan termasuk siswa? Saya contohkan misalnya suatu saat kami mungkin dari manajemen, dari kepala sekolah tidak tahu permasalahannya, tapi siswa tahu. Nah, siswa bisa melapor langsung kepada kepala sekolah, kemudian permasalahannya apa, sehingga kita bisa ambil sikap secepatnya gitu, sehingga tidak melebar. Ini yang paling mendorong. Di samping juga memang faktor ketenangan di dalam kita bekerja didukung oleh keluarga, didukung oleh teman-teman di sekolah, didukung oleh siswa. Itu pasti faktor-faktor itu sangat-sangat menentukan. Jadi mungkin itu yang sudah yang dapatkan sekarang Pak dari semua hal yang tadi yang pertanyakan atau tadi dari Bapak. Jadi mungkin yang sedikit bisa simpulkan. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan mengambil skala prioritas yang mana lebih urgent diutamakan, kemudian dalam menyelesaikannya juga ada faktor-faktornya itu sampai siswa pun terlibat. Jadi bisa yang simpulkan semua warga sekolah sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi baik Bapak, jadi mohon maaf dikit yang meminta waktunya dan untuk kali ini kita akan akhiri dengan pembahasan ini. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Jadi kali ini saya ingin memohon bantuan Bapak untuk melengkapi tugas yang harus dia kerjakan dan harus diupload di LMS, itu terkait dengan demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Di sini saya mohon nanti pendapat dari Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Wakat Pondok Suri dengan Bapak Iman Agus. Terima kasih Bapak waktunya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan beberapa kasus dalam hal ini adalah dilema moral dan juga terkait dengan etika ya. Yang saya lakukan sekali lagi melakukan semacam pemantauan dulu. Pemantauan apa yang menjadi sebuah tolak daripada permasalahan tersebut, kemudian apa yang menyebabkan permasalahan tersebut sampai muncul, dan bagaimana kemudian menetapkan bersama-sama solusi dari permasalahan yang ada. Nah, untuk kasus-kasus yang tadi itu Pak, bagaimana pengambilan keputusannya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan tertentu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik, manakala hal itu terjadi, ada benturan, baik itu terkait dengan benturan istilah konsep benar ya, sudah barang tentu benar menurut A, benar menurut B, itu merupakan sebuah benturan. Kita kembalikan kepada satu regulasi yang ada. Yang kedua adalah sebagai umat Hindu, sebagai orang Bali, tetap memperhatikan yang namanya desa kalopatre. Sebab benar di A, benar di B itu akan menjadi sebuah benturan yang tidak bisa kita pungkiri. Ternyata keputusan yang kita ambil terkadang dianggap salah oleh orang lain. Namun di desa kalopatre itu dianggap benar, karena sekali lagi tradisi yang ada. Nah, disinilah saya selalu melibatkan setiap stakeholder, baik itu waka, kemudian dari jajaran kepala-kepala program, kemudian kepala lab dan sebagainya, termasuk wali dan seterusnya stakeholdernya untuk mendiskusikan hal ini. Kemudian yang sudah saya lakukan kemarin juga adalah menerapkan semacam tata tertib aturan nilai yang secara tersendiri di luar daripada aturan-aturan tata tertib sekolah. Oke, baik Pak. Nah, terima kasih. Nah, untuk berikutnya, adakah langkah-langkah khusus Pak untuk mungkin yang Bapak biasa lakukan selaku pimpinan atau selaku leader untuk menghandle permasalahan tadi? Misalnya langkah-langkahnya seperti apa sih yang bisa mungkin nanti yang contoh untuk yang terapkan di kemudian hari, mudah-mudahan saya bisa menerapkan sebagai pimpinan. Baik.
Terkait dengan langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama adalah sekali lagi merujuk kepada regulasi yang ada. Kita nggak mau menyimpang daripada regulasi tersebut. Yang kedua, tetap mengkondisikan dan kemudian melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Dalam hal ini adalah WAKA, karena yang paling nanti sering saya libatkan ini adalah seluruh jajaran wakil kepala sekolah, baik dari kurikulum, kesiswaan dan sebagainya. Meskipun ini masalah terkait dengan nilai etika, untuk penetapan daripada program yang saya rancang, saya harus tetap melibatkan semuanya. Sehingga ada berita acara untuk penyusunan program-program, kemudian berita acara terkait dengan kesepakatan yang ada, sehingga apa yang menjadi keputusan kita menjadikan itu bukan sebagai kesepakatan sekolah, tetapi sebagai sebuah keyakinan. Kenapa kami mengambil konsep keyakinan? Karena jika dijadikan sebagai sebuah kesepakatan, maka yang ada adalah konsep harus dipaksakan. Namun ketika kita menjadikan aturan tersebut sebagai sebuah keyakinan, yang muncul itu adalah kesadaran. Inilah yang kemudian kita bedakan kepada rekan-rekan di dalam memberikan penguatan keyakinan terkait dengan apa yang menjadi kebijakan kita selama ini. Nah, jadi Bapak beranggapan dengan prosedur yang tadi sangat efektif diterapkan di sekolah yang Bapak tuju, ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah yang tadi, kira-kira ada tantangan atau mungkin kembali terjadinya dilema yang ketika sudah diterapkan langkah-langkah seperti tadi. Baik. Terkait dengan tantangan sudah barang tentu pasti ada, karena di sini masalah kebijakan itu adalah masalah dua hal yang berbeda. Satu hal akan ada yang mendukung manakala itu menjadikan kebijakan tersebut sebagai penguat. Namun satu hal itu akan menjadi sebuah oposisi bagi rekan-rekan kita manakala itu dianggap memberatkan. Nah, disinilah kita harus benar-benar menyadari kebijakan yang kita buat itu adalah garis tengah daripada di antara mereka, bukan menguntungkan si A, bukan menguntungkan si B, namun sepadan terkait dengan melakukan perubahan. Dan di sini kita benar-benar meyakinkan ketika mereka yang tidak bisa keluar dari zona nyaman, maka ini yang akan menjadi penentang utama. Kebiasaan, keseharian yang telah mereka lakukan menjadi sebuah budaya, kemudian kita memberikan sebuah solusi dalam bentuk perubahan, sudah barang tentu pasti akan ditentang. Namun bagi mereka yang suka bergerak, suka dengan sebuah perubahan dan tantangan, ketika kita memberikan kebijakan baru, ini akan menjadi sebuah nuansa baru bagi mereka, terutama dalam hal kebijakan. Nah, ini sudah memang sering sekali terjadi, dan disinilah saya sebagai pemegang regulasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, bagaimana upaya saya untuk merangkul mereka yang melakukan penolakan. Pendekatan dalam hal ini adalah berupaya secara se-efisien mungkin, dengan merangkul mereka, melibatkan mereka dan diberikan tugas. Dengan mereka diberikan tugas dan juga kepercayaan, kemudian mereka melakukan sedikit saja terkait dengan program kita, langsung dengan serta-merta diberikan apresiasi. Ketika diberikan apresiasi, justru rekan-rekan yang tadinya menolak ini akan mendukung, kemudian mereka akan masuk ke dalam ranah kebijakan atau regulasi yang telah kita tetapkan. Inilah kemudian menjadi sebuah kekuatan kita bersama-sama. Sangat luar biasa, Pak. Nah, jadi kira-kira apakah dalam penanganan kasus seperti yang tadi telah Bapak paparkan itu, apakah Bapak punya jadwal khususnya atau mungkin Bapak akan memberikan treatmentnya seperti yang telah Bapak paparkan tadi itu sesuai dengan kemunculan kasusnya? Ya, saya lebih cenderung kepada kemunculan kasus. Saya tidak pernah melakukan penjadwalan terkait dengan kegiatan tersebut, karena satu hal yang sudah saya tetapkan di sana secara tim adalah bagaimana permasalahan yang muncul segera untuk kita eksekusi bersama-sama. Namun dalam mengeksekusi ini ada penekanan khusus, tidak ada aspek punishment, tidak ada aspek kekerasan. Yang ada adalah pendekatan, kemudian bagaimana merangkul untuk kita masukkan ke dalam kebijakan kita. Oke, sangat luar biasa. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi? Baik, terkait dengan faktor yang mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan sudah barang tentu banyak. Di antaranya adalah semua stakeholder yang saya libatkan, baik itu sekali lagi WAKA, guru, sampai dengan penjaga kantin pun saya mintai masukan terkait dengan
apa yang menjadi kebijakan saya, termasuk juga melibatkan komite. Dan kalau yang tadi saya lakukan adalah dengan melibatkan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah karena di sebelah kita libatkan, meskipun status kami adalah SMP, namun ranah daripada kita nanti adalah bagaimana menciptakan anak-anak tersebut yang kreatif dan mandiri serta inovatif, sehingga kebijakan yang kita tetapkan tadi ya untuk bersama-sama sekali lagi merangkul semuanya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi bisa dia simpulkan dari apa yang telah tadi Tiang gali, kemudian yang dapatkan informasinya adalah ketika Bapak mengalami kendalanya digali dulu, kemudian dikuatkan, Ya, setelah disamakan persepsinya, kemudian Bapak berada di tengah sehingga tidak memihak ke salah satu pihak yang sedang bermasalah atau kasus dilema yang sedang terjadi. Nah, kemudian sehingga mereka menyadari, nah dari kesadaran itulah mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal. Dan selain Bapak menerapkannya sendiri, kemudian Bapak juga merangkul stakeholder yang berada di lingkungan Bapak sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa yang gali hari ini. Mungkin terima kasih banyak. Ini sudah banyak masukan dan banyak materi yang bisa nanti akan yang terapkan, dan semoga sesuai harapan dan dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Oke, Siap untuk selalu berbagi dengan rekan-rekan.